Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Esa Heri. Kisah ini terinspirasi dari peristiwa kisah nyata. Nama tempat dan karakter dalam cerita ini telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala kesamaan dengan kejadian hanyalah kebetulan semata. Tonton sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum cerita ini dimulai, saya mohon keikhlasan kalian untuk like, komen, dan juga subscribe. Saya doakan semoga Anda sehat selalu, bahagia, dan dilancarkan rezekinya. Malam itu, Habib Bahar berdiri di atas panggung megah di tengah ribuan jamaah yang memadati lapangan. Suaranya lantang, menyampaikan kritik tajam tentang kondisi umat Islam saat ini. Kita sudah terlalu lama diam terhadap kemunafikan. Jangan tertipu oleh retorika kosong, katanya sambil mengacungkan telunjuk ke udara. Namun, di tengah ceramahnya, Habib Bahar menyebut nama seorang legenda musik dangdut yang juga dikenal sebagai Dai, Rhoma Irama. Menghibur umat itu baik, tapi jangan sampai melalaikan akidah, serunya, tanpa menyebut langsung, namun cukup jelas kemana arah kritiknya. Suasana semakin memanas ketika para pendukung Habib Bahar bersorak setuju, sementara sebagian lainnya tampak bingung dan mulai gelisah. Beberapa orang mencatat ceramah tersebut dengan ponsel mereka, sadar bahwa kata-kata Habib Bahar akan segera menjadi pembahasan hangat di luar lapangan itu. Kita harus bersatu dalam kebenaran, bukan bersembunyi di balik popularitas, lanjut Habib Bahar, membakar semangat para pendengarnya. Namun, di tengah antusiasme massa, ada juga yang merasa tersinggung. Salah seorang jamaah berbisik, bukankah Rhoma Irama juga banyak berjasa untuk dakwah melalui musik? Gumaman-gumaman seperti ini mulai terdengar di sana-sini. Ceramah malam itu berakhir dengan tepuk tangan meriah dari sebagian besar hadirin, tapi aroma kontroversi sudah tercium di udara. Ketika malam semakin larut, potongan-potongan ceramah itu mulai diunggah ke media sosial. Tanpa disadari, malam itu menjadi awal dari perdebatan besar yang akan mengguncang umat Islam di berbagai penjuru negeri. Keesokan harinya, media sosial penuh dengan potongan ceramah Habib Bahar yang viral. Tagar seperti Habib Bahar berani dan Rhoma Irama dihina mendominasi jagat maya. Ada yang mendukung penuh ucapan Habib Bahar, menganggapnya sebagai kebenaran yang selama ini tak berani diungkap. Habib Bahar itu pedang Allah di zaman modern, ditulis seorang warganet. Namun, tak sedikit yang merasa kata-kata Habib Bahar telah melewati batas. Rhoma Irama itu legenda yang berjasa untuk Islam. Dakwah lewat musik tidak kalah mulia, ditulis penggemar setia raja dangdut tersebut. Video-video ceramah itu ditonton jutaan kali dalam hitungan jam, masing-masing pihak menggunakan potongan tertentu untuk mendukung argumen mereka. Sementara itu, berbagai tokoh publik mulai angkat bicara. Beberapa ulama mencoba melerai dengan mengatakan bahwa perbedaan pendapat adalah hal biasa. Namun, ada juga yang menyayangkan pernyataan Habib Bahar yang dinilai kurang bijaksana. Media-media online tak mau ketinggalan, menulis berita dengan judul-judul provokatif untuk menarik perhatian pembaca. Diskusi di dunia maya berubah menjadi ajang debat panas. Para pendukung masing-masing pihak terus saling serang. Bahkan, ada yang mulai menyeret isu-isu lain yang sebenarnya tidak relevan. Bara konflik ini perlahan mulai merambah ke dunia nyata. Dalam hiruk-pikuk perdebatan itu, reaksi dari penggemar Rhoma Irama muncul dengan kekuatan penuh. Mereka mengorganisasi gerakan daring untuk mendukung sang legenda. Kami menuntut klarifikasi dan permintaan maaf dari Habib Bahar, diseru salah satu penggemar dalam sebuah video yang juga viral. Tak hanya itu, kelompok-kelompok penggemar mulai mengadakan diskusi terbuka di berbagai tempat untuk membela kehormatan Rhoma. Di sisi lain, pendukung Habib Bahar justru semakin lantang menyuarakan dukungan mereka. Habib tidak pernah takut berbicara benar, walaupun pahit, kata seorang jamaah dalam sebuah wawancara televisi. Bagi mereka, Habib Bahar adalah simbol keberanian yang tidak tunduk pada siapapun, bahkan tokoh besar sekalipun. Namun, di tengah itu semua, Rhoma Irama sendiri memilih diam. Ia tidak mengeluarkan pernyataan apapun, baik untuk membela diri maupun menyerang balik. Diam adalah emas, kata salah satu penggemarnya, meski banyak juga yang mendesak agar Rhoma segera memberikan tanggapan. Perpecahan semakin terasa di masyarakat. Bahkan, masjid-masjid yang biasa menjadi tempat persatuan mulai dibayangi oleh perbedaan pandangan. Di berbagai kota, kelompok-kelompok diskusi hingga pengajian mulai membawa isu ini sebagai topik utama, membuat konflik terasa semakin nyata di kehidupan sehari-hari. Rhoma Irama, sang raja dangdut, tetap tak tergoyahkan dalam diamnya. Di kediamannya, ia dikelilingi oleh keluarga dan sahabat-sahabat dekat yang memberikan dukungan penuh. Biarkan waktu yang menjawab,
katanya dengan tenang saat salah seorang kerabat memintanya untuk memberikan tanggapan resmi. Namun, diamnya Roma justru memicu berbagai spekulasi. Ada yang menganggap ia sedang merencanakan langkah besar, sementara yang lain merasa diamnya adalah bentuk ketidakpedulian. Media mulai mencari celah untuk menggali reaksi dari orang-orang terdekatnya, namun Roma tetap tak bergeming. Sementara itu, Habib Bahar melanjutkan kegiatannya seperti biasa. Dalam beberapa ceramah berikutnya, ia tidak lagi menyinggung nama Rhoma Irama, tetapi tetap menegaskan pentingnya ketegasan dalam berdakwah. Kebenaran tidak perlu kompromi, katanya, semakin memperkuat dukungan dari para pengikutnya. Keheningan Rhoma Irama akhirnya menjadi simbol ketenangan di tengah badai. Namun, bagi sebagian orang, diamnya justru menguatkan posisi Habib Bahar, yang dianggap lebih vokal dalam membela prinsipnya. Perpecahan di tengah masyarakat semakin dalam, dan jalan menuju perdamaian tampak semakin kabur. Di masjid-masjid, diskusi hangat tentang peristiwa ini terus berlanjut. Beberapa jamaah bahkan mulai menghindari masjid tertentu karena khawatir terjebak dalam perdebatan tak berujung. Di dunia maya, forum-forum diskusi penuh dengan caci maki dan argumen emosional. Konflik ini tak lagi sekadar tentang Habib Bahar dan Rhoma Irama, tetapi tentang bagaimana umat Islam menyikapi perbedaan. Buya Yahya, seorang ulama yang dihormati oleh berbagai kalangan, akhirnya turun tangan. Dalam sebuah ceramah yang disiarkan langsung di berbagai media, ia menyerukan persatuan. Perbedaan pendapat adalah rahmat, bukan senjata untuk memecah belah kita, katanya dengan lembut, tetapi tegas. Ia juga meminta semua pihak untuk menahan diri dan saling memaafkan. Habib Bahar dan Rhoma Irama adalah saudara kita. Jangan sampai perbedaan ini menjauhkan kita dari akhlak Islam yang sejati, lanjut Buya Yahya. Kata-katanya menyentuh hati banyak orang, tetapi tidak mudah untuk meredakan konflik yang sudah terlanjur meluas. Namun, ceramah Buya Yahya menjadi titik awal bagi sebagian orang untuk merenung. Beberapa tokoh masyarakat mulai menggalang dialog terbuka untuk mendamaikan kedua belah pihak. Meskipun masih jauh dari selesai, harapan untuk persatuan umat mulai kembali terlihat di ujung terowongan gelap ini. Malam itu, Rhoma Irama akhirnya muncul di layar kaca dalam wawancara eksklusif yang ditunggu-tunggu banyak orang. Dengan senyum tenang, Rhoma duduk di kursi tamu, mengenakan pakaian sederhana yang mencerminkan kepribadiannya. Pembawa acara membuka dengan pertanyaan yang menggugah, bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan Habib Bahar yang telah memicu perdebatan di kalangan umat? Rhoma menyimbolkan ketenangan dalam jawabannya. Islam mengajarkan kita untuk berdakwah dengan hikmah, dengan penuh akhlak, jawabnya dengan suara lembut namun penuh makna. Kita tidak boleh terbawa emosi atau permusuhan, karena itu hanya akan memperburuk keadaan. Saya percaya, kita semua ingin yang terbaik untuk umat, dan kita harus saling menghormati. Ia menyampaikan pesan damai, berharap umat Islam bisa belajar dari ketenangan dan kebijaksanaan dalam menghadapi perbedaan. Namun, di balik sikap tenang Rhoma, para penggemar dan simpatisannya merasa bangga. Inilah Rhoma yang kita kenal, selalu bijaksana dan tidak terprovokasi, diungkap salah satu penggemarnya di media sosial. Namun, ada pula yang merasakan pesan tersebut sebagai bentuk penghindaran dari konflik yang sedang terjadi. Kenapa Rhoma tidak menyentuh masalah secara langsung? Diprotes sebagian pihak yang menginginkan pernyataan lebih tegas. Acara itu berakhir dengan suasana yang agak hening, dan meskipun tak ada serangan langsung, perasaan campur aduk mulai menguar. Rhoma Irama, dengan kepribadiannya yang dikenal selalu mengutamakan kedamaian, mencoba meredakan ketegangan, tetapi dunia luar justru semakin menggencarkan tekanan terhadapnya. Setelah wawancara Rhoma Irama yang disiarkan secara luas, Habib Bahar tidak tinggal diam. Pendukungnya mulai merespons dengan keras, menganggap sikap diam Rhoma sebagai tanda kelemahan. Rhoma sudah menyerah, diujar salah seorang simpatisan Habib Bahar melalui akun media sosialnya. Habib Bahar berbicara tentang kebenaran, sementara Rhoma memilih diam untuk menjaga citranya. Habib Bahar, dalam ceramah berikutnya, menegaskan kembali sikapnya. Islam bukan agama untuk berlemah lembut dalam menghadapi kemungkaran. Kita harus berani berbicara, berani berdiri di atas kebenaran, katanya dengan penuh semangat. Pendukungnya yang sudah terpolarisasi semakin mantap dalam pilihan mereka. Inilah pemimpin sejati, seru mereka dalam diskusi-diskusi daring yang semakin membara. Namun, bagi sebagian umat Islam, wacana ini mulai memicu rasa cemas. Mereka khawatir, ketegangan ini akan memperburuk keadaan umat yang seharusnya bersatu. Beberapa ulama mencoba melerai, namun suara mereka tenggelam di tengah arus informasi yang semakin cepat dan terpecah-pecah. Dalam suasana ini, banyak yang mulai mempertanyakan apakah perpecahan ini memang tak terhindarkan.
Media sosial pun semakin dipenuhi dengan tagar-tagar provokatif, memperburuk konflik yang sudah terjadi. Dakwah harus tegas, dikontra dengan, dakwah harus dengan hikmah. Gema pertentangan ini terus berlanjut, membelah masyarakat menjadi dua kubu yang hampir tak bisa lagi berbicara satu sama lain tanpa prasangka. Di berbagai tempat ibadah, perdebatan semakin meruncing. Di masjid-masjid, pengajian yang sebelumnya damai kini dipenuhi dengan diskusi panas tentang masalah ini. Jamaah yang biasanya saling menyapa dengan ramah, kini mulai menghindari satu sama lain, terbelah oleh perbedaan pandangan yang tak kunjung selesai. Habib Bahar berbicara kebenaran, diujar salah seorang jamaah di tengah diskusi di sebuah masjid besar. Sementara itu, di sisi lain, pendukung Rhoma Irama menyuarakan pandangannya dengan tegas. Dakwah itu bukan soal siapa yang paling keras bicara, tapi siapa yang bisa membawa umat ke jalan yang lebih baik, kata seorang penggemar Roma saat mengisi kajian di masjid lainnya. Ketegangan di lapangan semakin terasa, dengan beberapa orang mulai berbicara lebih keras, bahkan ada yang mulai melibatkan isu pribadi yang tidak relevan dengan masalah utama. Para pengurus masjid mencoba untuk menjaga ketertiban, namun mereka juga bingung bagaimana cara mengatasi perpecahan yang sudah merajalela. Di beberapa tempat, mereka mengatur sesi diskusi agar umat bisa mendengarkan berbagai pandangan dengan bijaksana, namun sebagian jamaah lebih memilih untuk mendengarkan tokoh yang mereka anggap paling benar. Situasi ini membuat suasana semakin panas, seolah-olah setiap kata menjadi senjata tajam yang siap melukai. Dalam ketegangan ini, beberapa orang mulai merasa cemas tentang masa depan persatuan umat. Kita tidak bisa terus begini, ujar seorang tokoh agama dengan nada khawatir. Kita harus mencari jalan keluar sebelum semuanya semakin parah. Namun, pertanyaan besar masih menggantung, apakah ada jalan menuju rekonsiliasi? Di dunia maya, ketegangan semakin meledak dengan tagar-tagar provokatif yang mendominasi lini massa. Habib Bahar benar dan Rhoma Irama dihormati terus bersaing di jejaring sosial, menciptakan dua kubu yang hampir tidak bisa lagi saling mendengarkan. Warganet dari kedua belah pihak saling serang, menuding satu sama lain sebagai penyebab perpecahan umat. Habib Bahar itu pejuang sejati, seru pendukungnya, sementara yang lain membalas, Rhoma lebih besar dari itu, dia membawa kedamaian. Media sosial yang dulunya menjadi tempat untuk berbagi informasi kini menjadi medan pertempuran antara dua kubu. Para penggemar dari kedua belah pihak terus memperjuangkan kebenaran versi mereka. Beberapa selebritas, influencer, dan tokoh agama ikut berkomentar, memperburuk atau bahkan mencoba menenangkan keadaan. Namun suara mereka sering tenggelam di tengah amukan komentar-komentar keras. Setiap unggahan menjadi ajang serangan, dan hampir tidak ada lagi ruang bagi pendapat yang lebih moderat. Bahkan, beberapa akun media sosial mulai mengancam dan mengintimidasi pihak yang dianggap mendukung lawan. Persatuan umat yang dulu tampak kuat kini terpecah oleh ruang maya yang penuh dengan kebencian. Dalam suasana ini, semakin sulit untuk menemukan suara-suara penyejuk yang bisa mendamaikan kedua belah pihak. Keadaan semakin memanas, dan umat Islam yang sebelumnya damai kini merasa terombang-ambing oleh gelombang perpecahan ini. Di tengah kekacauan yang semakin parah, Buya Yahya, seorang ulama yang dikenal bijaksana, akhirnya memutuskan untuk turun tangan. Dalam ceramah yang disiarkan langsung, ia dengan tegas menyampaikan pesan damai kepada umat Islam. Saudaraku, Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang penuh hikmah. Tidak ada tempat bagi kebencian dalam agama kita. Buya Yahya mengingatkan umat tentang pentingnya persatuan, lebih daripada sekadar memihak kepada satu tokoh atau pendapat. Perbedaan pendapat itu biasa, namun jangan sampai perbedaan ini merusak ukhuwah kita. Kita harus mendahulukan akhlak, bukan perasaan yang membawa pada permusuhan. Pesan-pesannya yang menenangkan mulai meresap ke dalam hati banyak orang, dan ada yang mulai merasa malu atas sikap mereka yang terlalu terbawa arus. Namun, meskipun ceramah Buya Yahya menyejukkan, situasi di dunia nyata dan dunia maya masih terus tegang. Banyak yang berterima kasih atas ajakannya untuk kembali pada prinsip persatuan, namun ada juga yang merasa bahwa pesan itu terlambat. Terlalu banyak yang sudah terluka, kata seorang jamaah, tapi kita harus mencoba kembali bersatu. Dengan kehadiran Buya Yahya, ada harapan baru bagi umat Islam untuk merenung dan mencari jalan keluar dari perpecahan ini. Tetapi, jalan menuju perdamaian ini masih panjang, dan banyak yang bertanya, apakah umat akan mampu mengatasi ketegangan yang sudah terlalu lama menyala? Ceramah Buya Yahya yang disiarkan langsung mulai meresap ke dalam hati banyak umat. Kata-katanya yang penuh dengan kebijaksanaan seakan menyentuh kesadaran yang telah lama tertidur. Jangan biarkan perbedaan pendapat memecah belah kita, katanya dengan lembut, kita adalah saudara seiman yang harus saling mengingatkan dengan kasih sayang. Di dalam hati para pendengarnya, sebuah rasa damai mulai tumbuh,
seolah beban yang sudah lama tertanggung akhirnya sedikit terangkat. Beberapa orang mulai merenung, termasuk mereka yang sebelumnya keras dalam mendukung Habib Bahar maupun Rhoma Irama. Betapa mudahnya kita terbawa emosi, sementara yang kita perjuangkan adalah kesatuan umat, ujar salah satu jamaah yang hadir dalam ceramah Buya Yahya. Beberapa dari mereka yang terlibat dalam perdebatan sengit mulai bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya lebih penting, mempertahankan pendapat atau menjaga persatuan. Banyak yang merasa lelah dengan perpecahan yang terus berlanjut. Kita sudah cukup lama terpecah. Saatnya kita kembali pada jalan yang benar, kata seorang tokoh muda dalam diskusi terbuka setelah mendengarkan ceramah Buya Yahya. Meski perasaan itu belum sepenuhnya merata, ada angin segar yang mulai berhembus. Sebuah suara baru mulai terdengar di kalangan umat, suara yang mengajak untuk menyelesaikan perbedaan dengan cara yang lebih bijak. Dengan begitu, ceramah Buya Yahya menjadi titik balik bagi banyak orang. Meskipun masih ada yang mempertahankan sikap mereka, mulai terlihat sinar harapan bahwa umat ini bisa berdamai jika masing-masing menyadari pentingnya saling menghormati dan mengutamakan akhlak dalam setiap langkah dakwah. Pesan-pesan Buya Yahya yang damai dan penuh hikmah mulai menyebar luas, menciptakan gelombang perubahan di kalangan umat. Banyak tokoh agama, akademisi, dan bahkan pengusaha yang sebelumnya terlibat dalam perdebatan sengit mulai memperhatikan ajakan Buya Yahya untuk mengedepankan akhlak dalam dakwah. Dakwah bukan hanya soal bicara, tapi bagaimana kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, ujar seorang ulama terkemuka dalam sebuah kajian bersama. Gelombang perubahan ini mulai mengalir ke dunia maya. Media sosial yang sebelumnya menjadi medan pertempuran kini mulai dipenuhi oleh pesan-pesan persatuan. Para warganet yang dulu terpolarisasi kini mencoba menuliskan kata-kata yang lebih menenangkan, meskipun tidak semuanya berhasil melupakan luka-luka lama. Sebuah narasi baru tentang dakwah yang berlandaskan akhlak dan kasih sayang mulai berkembang, menggeser narasi yang lebih keras dan penuh perdebatan. Yang penting bukan siapa yang menang, tetapi bagaimana kita menyatukan hati umat ini, kata seorang pengamat dakwah di sebuah forum diskusi. Hal ini mulai diresapi oleh banyak orang, termasuk mereka yang dulu membela satu pihak dengan fanatisme. Sebagian dari mereka mulai melihat bahwa perbedaan pendapat seharusnya tidak menjauhkan mereka dari tujuan yang lebih besar, mewujudkan kehidupan umat yang lebih baik. Namun, perubahan ini tidak datang dengan mudah. Beberapa orang yang masih keras kepala merasa kesulitan untuk menerima ajakan damai. Tetapi semakin banyak orang yang mulai mendukung narasi baru ini, dan itu memberi harapan bahwa umat Islam bisa menemukan jalan tengah yang membawa pada persatuan. Di tengah suasana yang mulai tenang, Habib Bahar merasakan ada yang berubah dalam dirinya. Salah satu pengikut setianya, yang sebelumnya selalu mendukung setiap kata-katanya, bertanya dengan penuh keprihatinan. Habib, apakah cara kita dalam berbicara selama ini sudah sesuai dengan akhlak Islam? Tanyanya, penuh rasa ingin tahu. Pertanyaan ini seperti sebuah sinar yang menyentuh hati Habib Bahar. Selama ini, ia menganggap dirinya selalu berjuang untuk kebenaran dan menegakkan dakwah yang tegas. Namun, pertanyaan itu memaksanya untuk merenung lebih dalam. Apakah dakwah saya telah menyentuh hati umat dengan kelembutan, atau malah menambah perpecahan? Pikirnya. Beberapa malam berikutnya, ia tidak langsung berceramah, melainkan memilih untuk berdiam diri dan merenungkan apa yang sebenarnya telah ia perjuangkan. Habib Bahar mulai membuka kembali buku-buku dakwah yang mengajarkan tentang pentingnya hikmah dan akhlak. Dakwah tanpa akhlak, apakah itu dakwah yang benar? Ia bertanya pada dirinya sendiri. Pertanyaan itu terus terngiang dalam pikirannya. Dalam kesunyian malam, ia mulai menyadari bahwa dakwah tidak hanya tentang menyerukan kebenaran dengan keras, tetapi tentang bagaimana menyampaikan pesan tersebut dengan penuh kasih dan pengertian. Di tengah refleksi ini, Habib Bahar menyadari bahwa ia harus lebih bijak dalam menyampaikan dakwahnya. Bukan dengan kata-kata kasar atau keras, tetapi dengan ketenangan dan kelembutan yang menyejukkan hati umat. Meskipun ia belum menyatakan perubahan ini secara terbuka, hatinya mulai terbuka untuk lebih mendalami cara berdakwah yang lebih lembut namun tetap tegas. Sementara itu, Rhoma Irama tetap teguh pada pendiriannya untuk mendamaikan umat melalui seni. Melihat ketegangan yang masih ada di masyarakat, ia memutuskan untuk mengadakan konser amal yang bertujuan untuk menyampaikan pesan persatuan dan perdamaian. Melalui seni, kita bisa menyatukan hati, mengajak umat untuk kembali pada jalan yang penuh hikmah, ujarnya dalam konferensi pers sebelum konser dimulai. Konser yang diberi nama, dakwah melalui nada, ini bukan hanya tentang musik, tetapi tentang pesan yang ingin disampaikan. Rhoma membawakan lagu-lagu yang mengandung pesan moral, serta menyisipkan ceramah-ceramah singkat yang mengajak para penonton untuk menenangkan hati dan mengedepankan persatuan. Hidup ini bukan untuk saling menghina, tetapi untuk saling mengasihi, kata Rhoma di atas panggung. Konser tersebut mendapat sambutan hangat dari banyak kalangan, termasuk mereka yang selama ini terlibat dalam perdebatan sengit.
Meskipun masih ada yang skeptis, banyak orang yang merasa terharu dengan cara Roma menyatukan umat melalui musik dan pesan damai. Inilah yang kita butuhkan, bukan permusuhan, tetapi persatuan dalam perbedaan, ujar salah seorang pengunjung konser. Konser amal itu menjadi bukti bahwa seni dapat menjadi alat dakwah yang sangat kuat. Rhoma Irama, melalui karyanya, kembali menunjukkan bahwa musik dapat menjadi jembatan yang menghubungkan hati umat, mengingatkan mereka untuk lebih mengutamakan akhlak dan persatuan daripada perpecahan. Sebagai respons terhadap seruan Buya Yahya, sejumlah ulama lainnya mulai bergabung untuk menyuarakan pentingnya persatuan. Mereka mengadakan pertemuan besar yang dihadiri oleh berbagai tokoh agama dari berbagai aliran. Kita mungkin berbeda dalam beberapa hal, tetapi kita semua berjuang untuk kebaikan umat, kata seorang ulama senior dalam pertemuan tersebut. Para ulama sepakat untuk mengedepankan dialog terbuka dan saling menghormati satu sama lain. Tidak ada tempat bagi kebencian dalam dakwah kita. Kita harus menjadi teladan dalam akhlak, ujar seorang ulama lainnya, yang dikenal dengan pendekatan moderatnya. Pertemuan itu menghasilkan kesepakatan untuk bersama-sama mengedukasi umat tentang pentingnya menjaga ukhuwah Islamiyah. Tidak hanya di dalam negeri, pertemuan ini juga menarik perhatian umat Islam di luar negeri, yang mulai melihat bahwa umat Islam di Indonesia sedang berusaha untuk menemukan jalan tengah yang damai. Ini adalah contoh yang baik bagi umat Islam di seluruh dunia, kata seorang ulama dari Timur Tengah dalam sebuah wawancara internasional. Akhirnya, meskipun perjalanan menuju persatuan masih penuh tantangan, semangat untuk menjaga persaudaraan dan mengutamakan akhlak dalam dakwah mulai menguat. Semua pihak, dari Habib Bahar hingga Rhoma Irama, dari Buya Yahya hingga para ulama lainnya, mulai bergerak menuju satu tujuan yang sama, menyatukan umat dalam kebenaran, kedamaian, dan kasih sayang. Di berbagai penjuru tanah air, umat mulai merasakan dampak perpecahan yang semakin melebar. Di masjid-masjid, di pesantren-pesantren, bahkan di pasar-pasar, obrolan tentang perdebatan antara Habib Bahar dan Rhoma Irama terus berlangsung. Namun, suara-suara dari akar rumput mulai muncul, mengingatkan mereka bahwa perpecahan ini hanya akan merugikan umat Islam. Kita tidak bisa terus bertengkar. Agama kita mengajarkan persatuan, ujar seorang tokoh muda dari sebuah desa. Mereka yang selama ini mungkin tidak terlibat langsung dalam perdebatan mulai merasa tertekan oleh polarisasi yang terjadi di sekitar mereka. Jika kita terus begini, siapa yang diuntungkan? Hanya mereka yang ingin melihat kita terpecah, kata seorang ibu yang aktif dalam kegiatan pengajian di kampungnya. Suara-suara ini mulai menggema di masyarakat, menyadarkan banyak orang bahwa jalan keluar dari konflik ini adalah dengan mengedepankan dialog, bukan pertikaian. Di beberapa daerah, para pemuda yang dulunya aktif mendukung salah satu pihak ini mulai bertanya-tanya apakah jalan yang mereka pilih sudah benar. Sudah cukup banyak yang terluka. Kita harus kembali pada tujuan awal kita, mendapatkan kedamaian dan persatuan, ujar seorang pemuda yang terlibat dalam aksi-aksi di media sosial. Kesadaran ini mulai menular, mendorong banyak orang untuk mulai berbicara tentang rekonsiliasi. Bahkan beberapa kelompok yang selama ini terpecah mulai berbicara tentang pentingnya kembali merajut persatuan umat. Di banyak tempat, pertemuan-pertemuan kecil diadakan, dengan tujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa mereka lebih membutuhkan persatuan daripada terpecah oleh perbedaan pandangan. Menyadari bahwa ketegangan ini harus segera diakhiri, Buya Yahya mengundang Habib Bahar dan Rhoma Irama untuk bertemu secara damai di pesantrennya. Ini adalah tempat yang tepat untuk berdialog dan saling mendengarkan, ujar Buya Yahya, yang mengundang kedua tokoh itu dengan harapan dapat meredakan ketegangan yang sudah memuncak. Pesantren yang dikenal dengan suasana penuh kedamaian ini dipilih sebagai lokasi yang netral, jauh dari hiruk-pikuk dunia luar yang telah memperburuk perpecahan. Di sana, Habib Bahar dan Rhoma Irama, dua tokoh yang selama ini menjadi pusat perhatian, diminta untuk duduk bersama dan berbicara tentang masalah yang sedang terjadi. Kita bukan hanya berdakwah kepada umat, tapi juga kepada diri kita sendiri, ujar Buya Yahya dengan penuh kebijaksanaan. Pada awalnya, suasana di pesantren terasa canggung. Habib Bahar dan Rhoma Irama saling memandang, belum tahu harus mulai dari mana. Namun, Buya Yahya dengan lembut mengajak mereka untuk membuka hati dan berbicara dengan tulus. Tujuan kita bukan untuk menang, tapi untuk mencari solusi bersama, katanya, sambil menatap kedua tokoh yang tampak masih merasa tegang. Di sekitar mereka, para santri dan pengurus pesantren mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa pertemuan ini adalah langkah penting menuju penyelesaian konflik. Dengan harapan tinggi, mereka semua menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dengan hati yang terbuka, Habib Bahar dan Rhoma Irama mulai berbicara satu sama lain. Saya menyadari bahwa mungkin saya terlalu terbawa emosi dalam ceramah saya, kata Habib Bahar, menundukkan kepala. Tapi saya tidak bermaksud untuk memecah belah umat.
Saya hanya ingin umat Islam sadar akan pentingnya kebenaran. Rhoma Irama mendengarkan dengan seksama, matanya yang biasanya penuh semangat kini tampak lebih lembut. Rhoma Irama kemudian berbicara dengan nada yang lebih tenang. Saya pun mungkin terlalu terfokus pada cara saya menyampaikan dakwah. Saya selalu percaya bahwa dakwah harus dilakukan dengan kasih sayang, bukan dengan kebencian, ujarnya. Namun, saya juga paham bahwa mungkin cara saya terlalu lambat bagi sebagian orang yang ingin perubahan cepat. Keduanya berbicara dengan penuh pengertian, berusaha untuk saling memahami perasaan masing-masing. Mereka mulai mengakui bahwa cara mereka yang berbeda dalam berdakwah telah memicu perpecahan, dan bukanlah hal yang mudah untuk mengubahnya. Namun, di pesantren ini, dengan suasana penuh ketenangan, keduanya mulai merasakan adanya titik temu. Ini adalah awal yang baik, kata Buya Yahya, setelah mendengarkan percakapan mereka. Kalian berdua adalah tokoh yang sangat berpengaruh di masyarakat. Jika kalian bisa bersatu, maka umat akan mengikuti. Keduanya saling mengangguk, menyadari bahwa pertemuan ini bukan hanya penting untuk mereka, tetapi juga untuk umat Islam yang membutuhkan kedamaian. Setelah pertemuan yang penuh pengertian itu, Buya Yahya berbicara dengan penuh ketegasan. Sebagai tokoh umat, kalian memiliki tanggung jawab yang besar, katanya dengan lembut namun jelas. Tanggung jawab kalian bukan hanya untuk mengajarkan agama, tetapi juga untuk menjaga persatuan umat. Umat Islam membutuhkan contoh dari kalian tentang bagaimana menghadapi perbedaan dengan damai. Buya Yahya mengingatkan bahwa meskipun perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, cara mereka menyampaikannya harus selalu mengedepankan akhlak. Umat akan melihat bagaimana kalian berdua saling menghormati meskipun berbeda pendapat. Itulah yang akan mereka teladani, ditambah Buya Yahya dengan bijak. Jangan sampai umat mengikuti contoh buruk yang kita tunjukkan. Habib Bahar dan Rhoma Irama mendengarkan dengan penuh perhatian, menyadari bahwa tanggung jawab mereka jauh lebih besar dari sekadar menang dalam perdebatan. Mereka harus menjadi teladan bagi umat, menunjukkan bahwa perbedaan bisa diselesaikan dengan cara yang penuh kedamaian dan akhlak. Saya mengerti sekarang, kata Habib Bahar dengan serius. Dakwah kita harus mampu menyatukan, bukan memecah belah. Rhoma Irama pun mengangguk setuju. Benar, kita harus lebih berhati-hati dalam memilih kata dan cara untuk menyampaikan kebenaran. Setelah pertemuan yang penuh makna itu, Habib Bahar merasa ada sebuah beban yang terangkat dari dirinya. Dalam sebuah kesempatan di hadapan umatnya, ia berdiri di atas mimbar dan mengakui kesalahannya. Saya menyadari bahwa mungkin dalam ceramah saya yang lalu, ada kata-kata yang menyinggung perasaan banyak pihak, kata Habib Bahar dengan suara yang penuh penyesalan. Saya mohon maaf jika ada yang merasa tersakiti oleh perkataan saya. Ucapan Habib Bahar tersebut disambut dengan keheningan yang dalam. Banyak orang terkejut, namun juga merasa lega mendengar pengakuan tersebut. Rhoma Irama yang hadir dalam kesempatan itu memberikan dukungan penuh, dengan berkata, kami semua manusia yang tidak luput dari kesalahan. Apa yang penting adalah bagaimana kita belajar dari kesalahan tersebut dan berusaha menjadi lebih baik. Di hadapan ribuan orang, Habib Bahar mengulangi pesannya tentang pentingnya persatuan umat. Kita semua memiliki tujuan yang sama, mencapai keridhaan Allah. Oleh karena itu, mari kita berhenti saling menyalahkan dan mulai saling mendukung untuk kebaikan umat ini, ujar Habib Bahar dengan penuh semangat. Dengan keberanian untuk meminta maaf, Habib Bahar membuka jalan baru untuk rekonsiliasi. Umat Islam yang sebelumnya terbelah mulai merasakan bahwa perubahan ini adalah langkah menuju persatuan. Dan dengan langkah kecil ini, umat mulai merasakan harapan baru untuk kedamaian yang lebih abadi. Di tengah ribuan jamaah yang hadir, suasana yang tadinya penuh ketegangan kini berubah menjadi penuh haru. Setelah mengungkapkan permintaan maafnya, Habib Bahar menatap Rhoma Irama dengan penuh kesungguhan. Tanpa kata, Rhoma Irama mendekat dan dengan penuh pengertian, keduanya saling berpelukan di atas mimbar. Ini adalah langkah pertama kita menuju persatuan, ujar Rhoma Irama, dengan suara yang sedikit bergetar. Jemaah yang menyaksikan momen tersebut tidak bisa menahan air mata mereka. Sebuah momen langka di mana dua tokoh yang sebelumnya terlibat dalam perpecahan kini berdamai dengan tulus. Habib Bahar memandang Rhoma Irama, merasa bahwa beban yang selama ini ia rasakan akhirnya terangkat. Kami tidak sempurna, kata Habib Bahar, tapi kami akan berusaha untuk lebih baik. Pelukan itu bukan hanya sebuah simbol, tetapi juga sebuah pernyataan bahwa keduanya siap membuka lembaran baru. Umat yang melihat itu merasakan harapan baru. Harapan bahwa perbedaan bukanlah penghalang, tetapi sesuatu yang bisa diselesaikan dengan saling pengertian dan kasih sayang. Momen ini menjadi sorotan utama di seluruh media, dan bagi banyak orang, ini adalah simbol dari rekonsiliasi yang sejati. Para pendukung mereka yang awalnya terbelah kini merasa lebih tenang,
melihat bahwa dua tokoh besar mereka bersatu demi tujuan yang lebih besar, persatuan umat. Rekonsiliasi antara Habib Bahar dan Rhoma Irama menjadi kabar gembira yang menyebar cepat. Umat yang sebelumnya terpecah kini merasa ada angin segar yang membawa mereka menuju persatuan. Di berbagai masjid, pesantren, dan forum diskusi, momen perdamaian ini menjadi topik utama. Ini adalah contoh nyata bagaimana kita harus saling menghormati meskipun memiliki perbedaan, diujar seorang ulama dalam khutbah Jumat. Para jemaah yang hadir dalam pertemuan tersebut merasa bangga bisa menyaksikan momen yang penuh makna. Mereka merasa bahwa ini adalah titik balik bagi umat Islam untuk kembali bersatu. Dakwah kita harus lebih dari sekadar kata-kata, kita harus menunjukkan persatuan dalam tindakan, kata seorang tokoh muda yang ikut dalam dialog terbuka setelah ceramah. Sambutan umat terhadap rekonsiliasi ini sangat positif. Banyak dari mereka yang mulai berbicara tentang pentingnya mengutamakan ukhuwah Islamiyah dan meredam emosi dalam menyikapi perbedaan. Kita semua adalah saudara, dan kita harus menjaga agar tidak ada yang terpecah hanya karena perbedaan kecil, ditambah seorang ibu yang aktif dalam kegiatan keagamaan di komunitasnya. Momen rekonsiliasi ini membawa harapan baru bagi umat. Dengan satu langkah besar yang dilakukan oleh dua tokoh besar tersebut, umat Islam mulai merasa bahwa mereka bisa kembali bersatu, mengedepankan kasih sayang, dan saling menghargai satu sama lain. Setelah momen rekonsiliasi, media sosial yang sebelumnya dipenuhi dengan tagar provokatif mulai berubah drastis. Warganet yang sebelumnya terpolarisasi kini mulai merayakan perdamaian yang tercipta antara Habib Bahar dan Rhoma Irama. Tagar-tagar seperti persatuan umat dan dakwah dengan kasih sayang mulai menggantikan tagar-tagar yang sebelumnya mengarah pada perpecahan. Para influencer, baik yang mendukung Habib Bahar maupun Rhoma Irama, turut memanfaatkan platform mereka untuk menyebarkan pesan perdamaian. Saya bangga melihat dua tokoh besar kita berdamai demi umat, diujar seorang influencer yang dikenal luas di kalangan pemuda. Banyak dari mereka yang mengajak pengikutnya untuk berhenti berdebat dan lebih fokus pada persatuan umat Islam. Beberapa video dari pertemuan rekonsiliasi juga menjadi viral, menyentuh hati banyak orang. Momen pelukan antara Habib Bahar dan Rhoma Irama menjadi simbol perdamaian yang menginspirasi banyak orang untuk lebih bijak dalam berbicara dan bertindak. Kita harus belajar dari mereka yang telah memberi contoh nyata bagaimana menyelesaikan perbedaan, diujar seorang netizen dalam salah satu postingannya. Media sosial, yang sebelumnya menjadi medan pertempuran, kini menjadi sarana untuk menyebarkan pesan positif. Umat Islam yang dulu terpecah kini mulai bersatu, dan banyak orang merasa bahwa ini adalah awal dari babak baru dalam dakwah yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Sejak momen rekonsiliasi, Habib Bahar mulai mengubah pendekatannya dalam berdakwah. Dalam ceramah-ceramahnya yang berikutnya, ia lebih banyak menekankan pentingnya akhlak dalam menyampaikan pesan agama. Dakwah bukan hanya tentang menyampaikan kebenaran, tetapi bagaimana kita menyampaikannya dengan penuh kasih sayang, diujar Habib Bahar dalam salah satu ceramahnya yang disiarkan langsung. Ia mulai lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata dan lebih mengutamakan kelembutan dalam berbicara. Jika kita ingin umat mendengarkan kita harus mengutamakan akhlak dan saling menghargai, kata Habib Bahar dengan nada yang lebih lembut daripada sebelumnya. Dalam ceramah-ceramahnya, ia mengajak umat untuk saling mendukung dan menghormati, meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda. Perubahan ini mulai terlihat dalam gaya dakwahnya yang lebih menyejukkan. Banyak dari pengikutnya yang merasa nyaman dengan pendekatan baru ini. Dakwah yang penuh dengan kasih sayang lebih mudah diterima oleh hati, diujar seorang jemaah setelah mengikuti ceramah Habib Bahar. Ia juga menekankan pentingnya persatuan umat dan tidak membiarkan perbedaan pendapat menjadi penghalang untuk hidup berdampingan dengan damai. Meskipun ada yang tetap mempertahankan cara dakwah yang lebih tegas, banyak orang yang merespons positif perubahan yang dilakukan oleh Habib Bahar. Mereka merasa bahwa dakwah yang mengutamakan kasih sayang akan membawa kedamaian lebih banyak daripada yang bersifat keras dan menggurui. Sementara itu, Rhoma Irama terus konsisten dengan pendekatannya dalam berdakwah melalui seni dan harmoni. Dakwah itu harus bisa menyentuh hati, dan seni adalah cara yang sangat efektif untuk melakukannya, diujar Rhoma Irama dalam salah satu wawancara. Meskipun konflik dengan Habib Bahar telah mereda, Rhoma tetap mengingatkan umat untuk selalu menjaga persatuan melalui dakwah yang penuh dengan kebaikan dan kasih sayang. Di berbagai konsernya, Rhoma Irama tetap mengedepankan pesan perdamaian. Melalui musik, kita bisa menyatukan umat dan mengingatkan mereka tentang pentingnya persatuan, kata Rhoma Irama sambil memainkan gitar di atas panggung. Lagu-lagu yang ia bawakan tidak hanya berisi hiburan, tetapi juga pesan moral yang mengajak umat untuk hidup harmonis dan saling menghargai. Rhoma juga mengajak para pengikutnya untuk tidak terjebak dalam perbedaan, tetapi fokus pada tujuan yang sama, membangun kehidupan umat yang lebih baik. Kita semua adalah saudara, dan dakwah kita adalah untuk kebaikan umat, ditambahnya.
Meskipun gaya dakwahnya berbeda dengan Habib Bahar, keduanya kini saling menghormati dan menghargai peran masing-masing dalam menyebarkan pesan Islam yang damai. Rhoma Irama tetap teguh pada prinsipnya bahwa dakwah melalui seni bisa menjadi alat yang efektif untuk menyatukan umat. Ia percaya bahwa setiap orang, melalui cara yang berbeda, bisa berkontribusi dalam mewujudkan perdamaian di tengah umat Islam. Setelah rekonsiliasi antara Habib Bahar dan Rhoma Irama, komunitas-komunitas yang sebelumnya terpecah mulai kembali bersatu. Di banyak masjid dan majelis taklim, kelompok-kelompok yang dulunya terbelah kini duduk bersama dalam harmoni. Pemuda-pemuda yang dulu aktif terlibat dalam perdebatan sengit kini bekerja sama dalam kegiatan sosial dan keagamaan. Kita punya tujuan yang sama, menjaga persatuan umat, diujar seorang pemuda yang aktif dalam kegiatan masjid. Mereka menyadari bahwa perpecahan hanya akan merugikan umat, dan saatnya untuk memperbaiki hubungan yang telah retak. Kegiatan di masjid-masjid yang dulunya penuh ketegangan kini mulai berfokus pada kebersamaan. Majelis taklim yang dulu menjadi ajang debat kini berubah menjadi tempat saling berbagi ilmu dan pengalaman. Banyak dari mereka yang terlibat dalam pertemuan-pertemuan kecil untuk membahas bagaimana menjaga persatuan umat dan menghindari perpecahan lebih lanjut. Umat ini kuat jika kita bersatu, kata seorang ustaz yang aktif dalam mengorganisir majelis. Kelompok pemuda yang sebelumnya terpecah kini bekerja sama dalam berbagai kegiatan sosial, seperti penggalangan dana untuk korban bencana, penyuluhan agama, dan bakti sosial. Mereka sadar bahwa kolaborasi adalah kunci untuk menciptakan perubahan yang lebih baik. Perbedaan tidak seharusnya membuat kita terpecah, justru harusnya memperkaya kita, diujar salah satu pemuda yang dulu sangat vokal dalam mendukung salah satu. Komunitas yang kembali bersatu ini menjadi simbol bahwa perpecahan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan menjadi lebih baik. Semua pihak merasa bahwa dengan saling mendukung dan bekerja bersama, mereka bisa mencapai tujuan bersama, menjaga persatuan umat dan mendakwahkan Islam dengan cara yang lebih damai dan penuh kasih sayang. Perpecahan yang sempat terjadi membawa banyak pelajaran berharga bagi umat Islam. Kita harus memilih tokoh yang akhlaknya mulia, bukan hanya berdasarkan popularitas atau kemampuannya dalam berorasi, kata seorang ulama dalam kajian setelah pertemuan rekonsiliasi. Perpecahan yang terjadi akibat perbedaan pendapat mengingatkan umat bahwa keberanian berbicara bukanlah yang utama, melainkan akhlak dan keteladanan yang harus menjadi landasan dalam berdakwah. Umat mulai menyadari bahwa dalam memilih pemimpin atau tokoh agama, mereka harus memperhatikan kualitas akhlak dan kebijaksanaan dalam berbicara, bukan sekadar ketenaran atau pengaruhnya. Banyak yang mengikuti karena nama besar, tetapi apa yang lebih penting adalah bagaimana mereka memberi contoh yang baik dalam kehidupan sehari-hari, diujar seorang tokoh masyarakat yang hadir dalam pertemuan tersebut. Selain itu, perpecahan ini juga mengajarkan pentingnya sabar dan saling menghormati dalam menghadapi perbedaan pendapat. Kita tidak akan selalu sepakat, tapi kita bisa tetap menghargai perbedaan tersebut tanpa harus saling menyerang, kata seorang ibu yang aktif di majelis taklim. Dalam suasana yang lebih tenang dan saling menghargai, umat mulai berpikir lebih bijak dalam menghadapi isu-isu yang dapat memecah belah. Dari perpecahan yang sempat terjadi, umat Islam kini belajar untuk lebih selektif dalam mengikuti tokoh dan mengedepankan nilai-nilai luhur dalam berdakwah. Mereka tahu bahwa dakwah yang benar adalah yang mengedepankan akhlak, persatuan, dan kasih sayang, bukan sekadar menonjolkan perbedaan atau ketegangan. Buya Yahya, yang selama ini dikenal dengan pendekatan dakwah yang menyejukkan, mengadakan sebuah kajian besar yang membahas esensi dakwah sebagai jalan persatuan umat. Dakwah yang benar adalah dakwah yang membawa kedamaian, yang tidak membuat umat terpecah, diujar Buya Yahya di depan ribuan jemaah yang hadir dalam kajian tersebut. Kita harus selalu mengingatkan diri kita bahwa tujuan dakwah adalah untuk menyatukan, bukan untuk memecah belah. Dalam kajian tersebut, Buya Yahya menekankan bahwa dakwah harus dilakukan dengan hati yang tulus, tanpa mengedepankan kepentingan pribadi atau kelompok. Kita tidak boleh membiarkan perbedaan pendapat menghalangi tujuan utama kita, menyebarkan kebaikan dan mengajak umat untuk hidup sesuai dengan ajaran Islam, ditambah Buya Yahya dengan penuh hikmah. Pesan Buya Yahya menyentuh hati banyak orang, dan semakin banyak umat yang merasa terdorong untuk mengikuti dakwah yang penuh kedamaian dan persatuan. Dakwah itu bukan hanya soal kata-kata, tetapi bagaimana kita menampilkan akhlak yang baik dan menjadi contoh bagi umat, diujar salah seorang peserta kajian. Mereka merasa bahwa dakwah yang penuh kasih sayang dan tidak mengedepankan kekerasan adalah jalan yang lebih benar untuk mencapai kedamaian. Kajian besar ini menjadi momentum penting untuk mengingatkan umat bahwa dakwah yang benar adalah yang mengutamakan persatuan, mengedepankan nilai kasih sayang, dan tidak menciptakan perpecahan. Bagi banyak orang, ini adalah pembelajaran yang berharga untuk memperbaiki cara berdakwah dan menjaga hubungan antar umat. Setelah momen rekonsiliasi, Habib Bahar memanfaatkan pengaruhnya untuk menyatukan umat melalui pesan-pesan damai. Dalam ceramah-ceramahnya yang baru,
ia lebih menekankan pentingnya menghargai perbedaan dan menjaga persatuan umat. Kita semua adalah saudara, dan kita harus menjaga persatuan dengan mengutamakan akhlak, ujar Habib Bahar dalam salah satu ceramah yang disiarkan langsung. Habib Bahar kini mengubah gaya ceramahnya menjadi lebih lembut dan penuh dengan pesan-pesan persatuan. Dakwah itu harus bisa menyentuh hati, bukan hanya memenuhi telinga, katanya, sambil menekankan pentingnya dakwah yang mengedepankan kasih sayang. Dalam setiap kesempatan, ia mengajak umat untuk saling menghormati dan bekerja sama demi kebaikan bersama. Dengan pendekatan yang lebih damai ini, banyak umat yang merasa lebih nyaman dan terbuka untuk mendengarkan pesan-pesan dakwah Habib Bahar. Dakwah yang penuh dengan kasih sayang ini lebih mudah diterima, dan kami merasa lebih tenang setelah mendengarkannya, kata salah seorang jamaah yang hadir dalam ceramah tersebut. Habib Bahar kini menjadi contoh nyata bahwa dakwah yang mengutamakan kasih sayang dan persatuan lebih kuat daya tariknya. Habib Bahar merasa bahwa dengan merubah pendekatannya, ia bisa membawa dampak positif yang lebih besar bagi umat. Ia bertekad untuk terus menyebarkan pesan perdamaian dan persatuan melalui setiap ceramahnya, dengan harapan agar umat Islam selalu ingat akan pentingnya menjaga persatuan dan saling mendukung dalam kehidupan sehari-hari. Konflik yang sempat membara kini berubah menjadi pelajaran besar bagi umat Islam. Semua yang terlibat dalam perdebatan tersebut mulai menyadari bahwa persatuan adalah hal yang lebih penting daripada perbedaan pendapat. Perbedaan itu adalah bagian dari takdir Allah, namun yang lebih penting adalah bagaimana kita menyikapinya dengan bijak, ujar Buya Yahya dalam sebuah ceramah penutup yang mengakhiri rangkaian peristiwa ini. Umat Islam kini lebih memahami pentingnya memilih tokoh dengan akhlak mulia sebagai panutan, bukan hanya berdasarkan popularitas atau ketenaran. Kita harus selalu ingat bahwa dakwah yang benar adalah dakwah yang membawa kedamaian, bukan perpecahan, ditambah Buya Yahya dengan penuh ketegasan. Habib Bahar dan Rhoma Irama, yang sempat terpecah, kini menjadi simbol dari rekonsiliasi dan persatuan umat. Mereka menyadari bahwa melalui dakwah yang penuh kasih sayang dan akhlak yang baik, mereka bisa menginspirasi umat untuk hidup lebih harmonis. Inilah waktunya bagi kita untuk menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang penuh kasih sayang dan persatuan, kata Habib Bahar di akhir ceramahnya. Dengan langkah-langkah kecil yang dilakukan oleh tokoh-tokoh ini, umat Islam kini berharap bahwa konflik seperti yang pernah terjadi tidak akan terulang lagi. Mereka bertekad untuk menjaga persatuan dan menjadikan akhlak sebagai landasan dalam berdakwah, untuk menciptakan umat yang lebih damai, harmonis, dan penuh kasih sayang.